Nah, ini untuk ngomong-ngomong untuk rumah produksi ini untuk tahun kemarin produksi per hari berapa, Pak? Khususnya untuk di tempat saya Rembang ini, Di Rembang. di tempat pengolahan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda untuk biasanya, hari ini saya di Rembang di CV Porang Center Indonesia. Ini untuk ownernya Pak Baron yang ada di samping saya ini. Kita memang sengaja untuk sowan ke sini karena banyak viewer ya yang kemarin bertanya kemana menjual, terusan bagaimana tentang porang. Nah, di sini saya silaturahim Pak Baron, tadi sempat ngobrol panjang lebar tentang porang bagaimana ke depannya, terusan untuk nasibnya bagaimana, untuk memaksimalkan dan sebagainya bagaimana. Nah, mungkin kita akan berbincang-bincang dengan Pak Baron. Ini selaku owner ya dari CV Porang Indonesia yang posisinya di Rembang. Nah, nanti untuk teman-teman silahkan disimak terus. Mungkin yang pertama yang saya tanyakan, Pak, ini banyak isu yang di masyarakat itu masalah pertama untuk sertifikasi lahan. Nah, ini lahan ini banyak yang bertanya-tanya, haruskah untuk petani itu memang mendaftarkan lahan? Karena ada isu di luar itu kalau tidak didaftar porangnya tidak bisa dibeli kan itu loh. Ini Tidak, intinya gini ya, tidak semua petani porang diwajibkan untuk mengurus sertifikasi lahan, register lahan ya, perkebunan. Yang diwajibkan hanyalah yang punya pabrik porang atau yang mengolah porang. Itu sebagai syarat untuk mendapatkan perizinan rumah kemas porang. Salah satu syaratnya wajib adalah punya registrasi kebun. Itu syarat untuk mendapatkan perizinan. Berarti yang diwajibkan itu ialah rumah produksi. Bukan petaninya. Berarti dari rumah produksi itu justru wajib mendatangi petani-petani yang wajib di registrasi. Salah satunya petani binaan harus kami data semua, kita registrasikan semua karena itu hanya sebagai syarat utama kita untuk mendapatkan izin rumah kemas porang. Oke, siap. Itu yang pertama. Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh petani porang. Nah, terus ada pertanyaan kedua untuk masalah ekspor dan sebagainya. Itu kemarin memang ada isu bahwa kita sudah tidak boleh mengekspor untuk chip kering, harus berwujud tepung kan gitu. Nah, ini simpang siurnya bagaimana, karena sempat untuk kemarin itu untuk ekspor sempat ditunda ya Pak. Iya, ditunda. Nah, ini informasi yang lengkap itu sebenarnya bagaimana? Mungkin bisa dengan kasih keterangan biar dari petani nanti itu merasa lega nanti. Untuk masalah ekspor chip sendiri ya, untuk ekspor chip bukannya tidak boleh ekspor chip, bukan ya. Bisa ekspor chip, minimal harus berupa serpihan. Nah, paling tidak di crusher. Sebelum ada isu itu pun kami sudah sering ekspor chip, itu pun juga sudah di crusher. Oke. Berarti intinya tidak harus berwujud tepung, tidak, tapi minimal di crusher ya. Crusher itu proses setelah dibikin chip. Terus untuk chipnya sendiri itu kemarin juga ada isu harus chipnya sekarang di open. Nah, itu. Terus bagi pengepul yang mengolah chip itu apakah harus memang di open atau mungkin chip matahari masih jalan? Nah, itu. Kalau tingkat rumah produksi porang memang diwajibkan berarti untuk dryer karena itu juga sebagai salah satu syarat untuk ekspor. Berarti intinya memang wajib di open kan? Wajib di open. Berarti untuk teman-teman yang belum opennya harus open modern atau open tradisional? Yang penting ada open gitu aja. Ada open. Berarti memang harus sekarang ya untuk teman-teman petani ini jangan ngechip untuk matahari ya.
Kalau harus bisa di open walaupun opennya open walaupun tradisional manual kan. ya. Oke. Terus apalagi ya Pak yang banyak ditanyakan sebenarnya pertama registrasi, yang kedua ini, yang ketiga ini penjualannya itu banyak petani karena pengen budidaya, karena porang ini kan tanaman yang saat ini itu booming ya Pak di seluruh Indonesia. Trending karena hasilnya luar biasa. Secara otomatis itu akhirnya banyak orang berbondong-bondong menanam porang. Padahal untuk menanam porang itu untuk sampai dengan lebih produksi itu menjenengan yang biasanya diolah itu ukuran berapa? Minimal 1 kilo lah. Minimal 8 on 8 on masih bisa masuk 8 ya. on. 8 on. Untuk setengah kilo? Setengah kilo kalau memang waktu produksi nggak ada bahan baku ya Masih bisa diolah. Masih bisa diolah. Berarti untuk produksi minimal setengah kilo ke atas. Kilo lah. Nah itu bisa masukkan produksi. Bisa masuk. Nah, tapi nanti kita harapkan nanti dari petani itu memperoleh edukasi yang benar tentang adanya porang. Nah, makanya saya mewakili dari viewer kita yang di OMG Solo Porang ini bertanya tentang porang itu sejatinya bagaimana supaya kita tidak salah langkah nanti. Karena kita sudah benar mendapatkan informasi yang benar juga dari narasumbernya juga, secara otomatis kan kita jalannya enak Pak. Jalannya enak dan tidak tersandung. Nah itu kembali lagi untuk masalah hal-hal yang lain yang ditanyakan porang, yakni masalah penjualan. Karena kemarin banyak calon petani itu yang pengen menjual porang, kemana menjual itu menjadi sebuah pertanyaan. Pada dasarnya mereka ngerti yang namanya porang itu tanamannya heboh saat ini, tapi menjualnya kemana, ini banyak sekali yang ditanyakan. Dan banyak yang kemarin juga tanya, sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu dia sudah tanam, tahun ini itu kelihatannya mau panen. Nah ini nanti menjualnya kemana kan gitu. Nah kemarin pun saya sudah sampaikan sebenarnya akan kita bantu untuk penjualan. Nanti mungkin juga saya bisa kontak dengan Pak Baron. Nah ini mungkin bisa dijelaskan juga Pak kemana penjualan ini. Apakah tempatnya Pak Baron ini juga menampung untuk hasil dari budidaya petani kan itu. Apakah yang harus sudah diregister lagi kan itu. Nah memang diregister lagi secara otomatis nanti ya kita akan bantu ke petani supaya nanti bisa ikut register dari tempatnya Pak Baron. Siap. Nah, ya kembali lagi register juga. Ya. Kalau untuk khususnya untuk para petani porang, kalau memang mau register, silakan register. Kalau tidak nggak masalah karena bukan diwajibkan juga. Yang diwajibkan hanyalah pemilik pabrik atau pengemas porang sendiri. Terus kembali ke penjualan ubi Pak ya, ubi basah. Penjualan ubi basah itu semua pabrik porang tetap akan menerima pembelian hasil panen porang seperti tahun kemarin, tetap menerima. Cuman tidak serta-merta nanti diusahakan untuk tidak bareng ya Pak, karena nanti produksinya akan menumpuk ya. Betul sekali. Nah, nanti dijadwal. Paling tidak untuk petani nanti ada kelompok-kelompok tani ya, betul. Yang bisa ngontak nanti untuk kapan waktunya panen supaya nanti dari rumah produksi ini tidak menumpuk. Ya, betul. Nah, tidak overload. Itu tidak overload. Nah, ini untuk ngomong-ngomong untuk rumah produksi ini untuk tahun kemarin produksi per hari berapa Pak? Khususnya untuk di tempat saya Rembang ini, di tempat pengolahan saya ini 40 ton habis satu hari. 40 ton satu hari. Nah, ini untuk yang di Rembang. Untuk pabrikan yang lebih besar kemungkinan juga akan mengolahnya lebih dari itu. Lebih dari itu. Nah, untuk perusahaan berarti bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bisa 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat. 5 kali lipat. Berarti 40 kali 5, 200 ton per hari. 200 ton per hari. Ini kebutuhannya berarti sangat banyak sekali ya. Untuk pasar ekspor, untuk masih sangat terbuka ya. Untuk pasar ekspor sampai detik ini dari aturan Cina memang masih di hold dulu. Masih di hold dulu. Tapi secara pesanan, secara kontrak dan lain sebagainya itu sudah ada banyak. Oh, gitu. Tinggal kami untuk mengurus perizinan dari Indonesia ke Cinanya. Oh gitu. Sebagai syarat ekspornya. Syarat ekspornya. Padahal ini tadi ngomong-ngomong Pak Baron sudah ditekan dari sana untuk ngirim secepatnya. Ngirim.
maksimal akhir bulan Januari harus bulan. Tapi untuk bahan juga saat ini belum siap ya. kebutuhan belum Ya, siap. belum siap. Untuk bahan belum siap. Nah, ini untuk teman-teman nanti yang bingung masalah penjualan, ya, nanti bisa kita bantu. Seperti yang saya katakan kemarin, nanti silakan WA ke tempat kita. Nanti akan kita bantu. Saya bukan pengepul, saya bukan rumah produksi, tapi saya akan membantu teman-teman yang lain. Nanti kita arahkan ke tempat rumah produksi. Yang jelas yang belum sertifikasi lahan, nanti bisa WA juga ke kita. Nanti formnya akan saya kirim. Nanti saya akan minta ke Pak Baron untuk formnya itu tinggal dilengkapi. Nah, nanti untuk teman-teman semua bisa kirim. Terus untuk pengiriman itu ada ini Pak. Ada beberapa petani kendala itu kan ada yang di luar kota yang jauh. Apakah produksi itu memang harus dikirim ke sini atau dari perusahaan ini juga siap jemput ke sana? Kalau kami juga bisa jemput, bisa langsung kirim. Yang Bisa penting jemput, bisa kirim juga ya. ada spare untuk kita jemput. Nah, Itu aja. berarti kan nanti untuk harga tetap berbeda. Yang dijemput juga nanti butuh transport ke sana. Ya. Tapi nek dikirim dengan harganya pasti hanya berbeda. Nanti itu pilihan ya untuk Pilihan. petani. Dan petani sendiri. Pilihan petani. Untuk sementara ini jenengan jemput paling jauh di mana, Pak? Jemput paling jauh kalau Jawa Tengah, Pekalongan sampai Cirebon pernah. Kalau Cirebon ya. Kalau Jawa Timur sudah kebanyakan yang Kebanyakan pabrik. 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 Khususnya kita di Jawa Tengah Ya, saja Jawa gerakannya. Tengah. Nah, Jawa Tengah ini untuk pabrik tidak begitu banyak. Ya. Makanya saya pengen lari ke sini satu nanti untuk Pak Baron. Sebenarnya saya juga beberapa pabrik kemarin ada yang menghubungi saya, tapi saya sempat kan untuk ke tempat Pak Baron. Ini karena apa? Pak Baron itu masih muda, eksportir muda, semangatnya muda, berbagi ilmunya juga ikhlas sekali. Nah, ini untuk teman-teman nanti juga saya tadi dikasih masukan, saran dan sebagainya. Terima kasih. Dan saya datang ini sebenarnya udah kemarin saya datang karena Pak Baron ini sibuk ya. Sibuk karena Pak Baron ini selain eksporter dari porang juga ilas-ilas. Terus untuk produknya lagi kayu ya Pak. Ya. Kayunya ini kayu apa Pak ini Pak? Ini kayu nangka. Kayu nangka. Semua jenis kayu. Semua jenis kayu. Kayu nangkanya berbeda ini Pak. Beda. Bedanya ini kayu nangka yang nek di sini rata-rata kan kuning Pak. Kuning. Nah ini kok kayak jati. Kuning semua ini karena faktor di itu aja Pak. Oh gitu. Blitar aja. Oh di Blitar aja. Banyak produknya Pak Baron yang Walet. walet. Nah, Banyak semua hasil bumi lah. hasil bumi Mana yang semuanya. bisa ekspor, kita ekspor aja. Ya, karena beliau ini eksporter itu apa yang bisa dikerjakan luar biasa sekali, semangatnya juga luar biasa. Dari Surabaya semalam baru datang ya. ini luar biasa. Untuk orang kira-kira untuk kedepannya gimana Pak? Masih jalan terus karena pasar kebutuhan di luar masih banyak ya Pak? Kebutuhan lain masih banyak juga. Masih banyak juga. Masuk ke depannya dari kami pribadi Pak ya, mungkin lebih ke produk turunan. Produk turunan. Nah, produk turunan itu mungkin bagi petani atau awam Pak, produk turunan Ya. itu apa? Ya beras. Beras, nah, Ya minimal kita minyak, bisa produksi gitu. beras sama mie dan lain-lain. yang bisa kita konsumsi sendiri ya Pak. Dan saat ini sudah produksi glukomannan. Glukomannan. Tepung glukomannan sudah mulai produksi jalan. Sudah produksi. Berapa persen Pak kira-kira untuk Itu kami ada Kandungannya yang di- 70%, 70%, ada yang 90%, ada yang 95%. luar biasa, Harganya 95%. Nah, karena kemarin dari Pak Pri yang di Bogor, yang dari Biro Pusat Penelitian itu bikinnya 85% ya kemarin. 85%. Ini sudah berbeda-beda. Kenapa untuk dari luar negeri itu kok orang-orangnya senang dengan porangnya Indonesia Pak? Saya dengar-dengar juga di sana itu kan juga nanam, di Cina juga tanam, di Vietnam juga tanam. Kualitasnya berbeda atau harganya yang Lebih ke harga. lebih ke harga ya, Harga. lebih ke harga. Nah, ini
lebih ke harga berarti untuk para petani ini diusahakan ya, diusahakan yang perlu diperbaiki adalah kualitas ya. Kualitas. Karena kualitas itu akan menjaga nanti nama bangsa dan juga dunia usaha yang ada di negara kita. Kalau kualitasnya sudah bagus, secara otomatis nanti juga akan mendapatkan imbalan yang semestinya, baik dari pertaniannya ataupun dari pengolahannya ya Pak ya. Ya. Karena banyak pengolahan kemarin itu yang berbicara dengan orang ini, isu-isunya itu masih banyak banget. Ada yang memang kemarin harus dibikin glowing, itu dibikin glowing, terusan diolah dengan dikupas bersih. Yang glowing harganya tinggi, katanya pasarnya ke Eropa kan, gitu. Ini isunya itu. Dan ini dari Pak Baru sendiri gimana untuk masalah kualitas itu sendiri? Untuk kualitas kita kembalikan lagi ke perajang sendiri ya. Perajang sendiri. Yang pasti kita sosialisasikan seminim mungkin untuk menggunakan oven. Terserah itu mau oven seperti apa, yang penting di oven, tidak harus wah lah, intinya tidak harus benar-benar modern. Intinya wajib menggunakan oven, baik itu ovennya dari yang pakai modern atau tradisional. Siap, kan itu. Yang penting pakai oven. Nah, terusan untuk yang glowing tadi tidak ada guidance-nya sebenarnya ya dari luar. Kalau itu kami nggak bisa komen. Nggak bisa komen ya. Oke. Ya pokoknya jaga kualitas itu aja. Terusan untuk yang ditanyakan kepada petani itu masalah pupuk kimia Pak. Pupuk kimia itu pengaruh nggak nanti terhadap ekspor dan sebagainya? Atau mungkin pengaruhnya ke glukomanan? Pengaruhnya ke glukomanan juga. Oh, ke glukomanan ya. Yang pasti kita sarankan untuk tidak menggunakan pupuk kimia. Tidak menggunakan pupuk kimia karena nanti begitu pupuk kimia masuk, glukomanannya rendah mungkin. Bisa jadi. Atau gitu ya. Berarti untuk saran para petani pada dasarnya memang diusahakan karena kita ingin meningkatkan yang namanya kualitas. Kita berarti edukasikan untuk para petani semua menggunakan pupuk alami, pupuk organik, ya. Baik itu di pupuk dasar maupun pupuk lanjutan. Makanya kemarin untuk pupuk dasar kita gunakan yang namanya kohe, yang untuk pupuk lanjutan kita juga menggunakan fermentasi dari urin kelinci. Nah, itu hal yang harus diperhatikan ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa nanti misalkan dengan pupuk kimia itu pun bisa, itu akan justru merusak pasaran orang yang dari Indonesia ya, gitu ya Pak ya. Nah, bukannya tidak boleh, tapi itu nantinya akan merusak. Dan ini nanti kualitas dari orang Indonesia akan jatuh dan akhirnya kalau jatuh harganya pasti akan turun lagi. Sebisa mungkin dijaga lah. Sebisa mungkin dijaga. Nah, ini kita memang edukasikan untuk petani-petani, terutama untuk viewernya dari OMC. Kemarin kita memang edukasi terus untuk petani supaya menggunakan organik. Ada yang memang tanya, boleh nggak menggunakan kimia? Selama ini kita tidak menggunakan kimia, yang kita gunakan organik. Gitu. Mungkin itu Pak yang ditanyakan banyak teman. Terima kasih sekali atas waktunya, atas jamuannya. Matur nuwun. Ya, mari kita sama-sama saling menjaga produk kita, khususnya kurang. Ya. Mari kita benahi semuanya dari hulu sampai hilirnya. Siap. Setuju sekali. Ya. Mari kita jaga produktivitas dan kualitas porang dari hulu sampai hilir. Karena untuk petani dan pengecip ini pengaruhnya juga besar. Itu bagian yang tidak terpisah. Produk Anda bagus, kalau dicip secara pengecipannya tidak profesional, akhirnya jadi kualitas yang tidak baik. Ya, ini yang dua sisi ya antara pengecipan dengan produksi pertanian yang harus berkesinambungan, dijaga kualitas, mutu dan segalanya. Mungkin itu dulu. Terima kasih atas segalanya. Nah ini sama-sama. Terima kasih untuk petani porang dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyimak. Mungkin banyak salah kata yang dari kami antara Pak Baron dan saya yang kita sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu baik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.